Setelah sembuh dari penyakit kulit, Kartika Putri beri edukasi cara mengatasi penyakit yang sempat dialaminya. Kartika Putri membagikan kabar terbaru terkait kondisi kesehatannya. Sebelumnya, dia sempat mengidap Stephen Johnson Syndrome yang membuat wajahnya dipenuhi luka melepuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, Masya Allah tabarakallah. Terima kasih banyak atas doa baik kalian semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, aku membaik di sini. Dan juga aku mau jelasin tentang apa yang aku alamin ke kalian semua biar kalian gak penasaran. Jadi subhanallah, aku memang sudah 5 tahun didiagnosa ada yang namanya autoimun. Buat teman-teman yang nggak tahu autoimun itu apa, autoimun itu sebenarnya ada salah dengan imun kita, yang harusnya imun itu menjaga kesehatan atau imunitas tubuh kita dari serangan luar, bakteri, virus ataupun penyakit. Tapi karena ada kesalahpahaman di dalam tubuh kita tentang imun kita, sehingga dia justru membalik menyerang diri kita sendiri. Itu yang disebut yang namanya autoimun. Dan emang biasanya kebanyakan yang diserang itu perempuan. Nah, aku memang udah kurang lebih 5 tahun didiagnosa ada autoimun. Tapi alhamdulillah so far itu baik-baik aja. Nah, trigger dari apa yang aku alamin ini adalah beberapa waktu lalu, kurang lebih semingguan, aku itu minum painkiller dan ternyata reaksi tubuh aku itu malah berbalik gitu, menyerang diri aku sendiri. Dan akhirnya kulit aku pertama itu cuman kayak ada benjolan kecil di bibir, isinya air, dan juga di jidat, kecil banget gitu. Tapi aku pikir itu cuman alergi biasa aja, jadi ya penanganannya agak lamban. Nah, sampai akhirnya dia itu pecah karena kesenggol sama anak aku. Dan juga kalau kena air juga dia akhirnya juga lembek dan akhirnya kulitnya pecah. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya perih dan makanya makin luas kayak yang di jidat aku ini. Sampai akhirnya aku tuh bingung banget karena rasanya nggak nyaman, kayak kebakar terutama di area lidah, bibir, dan juga jidat. Aku udah coba beberapa ikhtiar, tapi aku ngerasa kayak belum merasain perbaikan gitu. Makanya akhirnya aku putusin untuk cari opini yang lain untuk penyembuhannya. Aku pergi, terus aku dikasih obat, dikasih krim juga, dan alhamdulillah membaik banget. Ternyata juga untuk yang di mulut cuma dengan kumur-kumur air garam aja itu udah getting better banget. Terutama juga mungkin obat yang diminum itu ya yang ngebuat aku ngerasa hilang perihnya dan semuanya. Nah, kenapa aku beraniin sharing ke kalian semua? Karena aku gak mau kalian ngalamin apa yang aku alamin. Dan aku kepingin kalian juga cepet reaksinya, responnya, biar gak terlalu parah. Ternyata siapa yang kena Stephen Johnson Syndrome ini itu bisa memburuk. Alhamdulillah aku cuma di muka aja. Banyak saudara-saudara kita yang akhirnya ke seluruh tubuh dan bagian tubuh lainnya karena penanganannya sangat lambat. Obatnya juga dimasukin ke tubuhnya sangat lambat dan itu memperburuk. Nah, aku mau sharing karena biar kalian semua jangan sampai di kondisi yang terburuk. Makanya aku beraniin sharing ke kalian semua biar bermanfaat. Nah, nanti obatnya dan lain sebagainya aku bakal sharing lebih lengkapnya lagi sama kalian semua. Oke? Jadi buat semuanya udah jelas ya kalau yang aku alamin ini namanya Stephen Johnson Syndrome, which is itu normal banget terutama buat orang yang punya autoimun. Dan mudah-mudahan bermanfaat, jaga kesehatan kalian, dan juga mudah-mudahan yang punya masalah yang sama dapat hikmah yang luar biasa dari apa yang aku alamin, sehingga nggak harus parah ke seluruh tubuh atau menjalar kemana-mana, dan penanganannya juga cepat. Karena Stephen Johnson Syndrome ini kalau penanganan lama juga bisa mengakibatkan hal yang fatal dan lebih buruk lagi. Jadi aku beraniin share biar manfaat buat kalian semua karena I love you so much, terutama untuk sesama pejuang autoimun. I love you, semangat semuanya. I love you so much. Check up anak dari hamil anak emang semuanya di dokternya di Singapura gitu. Jadi buat aku hal yang biasa ya. Kayaknya kalau teman-teman yang lain juga banyak banget yang berobat di Singapura juga. Jadi bukan suatu hal yang beda gitu. Jadi buat aku sih ya normal aja, kita mencari yang terbaik dari apa yang bikin kita nyaman. Karena aku ngerasa kalau di sana aku lebih punya privacy, lebih bisa santai, lebih banyak yang gak kenal, jadinya gak banyak yang ikut menjadi hiruk pikuk yang lebih bikin aku jadi gak tenang. Artinya kemarin penyakit kulit biasa ya berarti? Alhamdulillah. Penyembuhannya cepat ya Mbak? Iya, alhamdulillah, reaksi obatnya bagus, krimnya bagus, reaksi tubuhnya juga bagus, dan pastinya karena Allah izinin buat sembuh ya insya Allah alhamdulillah. Tapi kakak sempat kaget gak sih? Kok aduh lukanya kayak begini sampai ke dalam banget? Ya pasti kaget, makanya
kayak aku sharing juga, karena buat aku biar kalau ada orang yang ngalamin hal yang sama itu bisa cepet tindakannya, karena ternyata sifat Jackson syndrome ini kalau lamban bahkan bisa mengakibatkan yang bahaya di dalam tubuh kita. Udah kelihatan di kulit wajah aja kan melepuh, automatically kalau itu terjadi di organ dalam kan lebih berbahaya. Dan banyak banget ternyata pada saat aku posting keluarganya yang kena, akhirnya kena seluruh tubuh, akhirnya bahkan ada yang meninggal dunia juga. Makanya buat aku sharing ini adalah biar orang tahu pada saat ada yang kayak gini mereka nggak percaya yang tahayul, ada yang bilang A, B, C, D, E, F gitu ya, miris banget buat aku gitu, tidak menggunakan ilmu dalam mengetahui sesuatu. Makanya dari itu akhirnya penanganannya juga akhirnya beda-beda, perginya ke alternatif, atau mungkin perginya jadi pengobatannya malah sedih, kayak Kak pakai getah ini, getah itu, segala macam, which is aku ngerasa pada saat itu aja nggak nyaman di kulit aku, di dalam mulut tuh panas, nggak bisa makan. Makanya aku kenapa berani sharing, karena buat aku jangan sampai mitos-mitos yang beredaran di luar itu menjadi liar, menjadi merugikan orang yang terkena hal demikian, gitu aja sih buat aku. Makanya kita kalau berkomentar, pakailah ilmu, pakailah adab dan akhlak. Tapi sempat terganggu nggak dengan komentar-komentar orang yang kamu kena penyakit apa gitu? Gini, terganggu? kita lihat dulu ya, siapa yang berkomentar. Gitu. Kalau orang yang berpendidikan, orang yang punya ilmu, orang yang punya adab dan akhlak, pasti kepikiran gitu. Tapi karena yang berkomentar orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang tidak menggunakan ilmu sama sekali, malah aku ketawa gitu ya, kayak wah kasihan ya, nggak ada ilmunya, wah kasihan ya, cuman mau komentar memperkeruh keadaan aja gitu. Atau mungkin yang mirisnya lagi adalah yaitu ya, kita kan bangsa Indonesia harus dengan moral dan ada akhlak gitu. Kasihan kalau seandainya kita membiasakan diri kita tidak memiliki empati. Ketika ada orang yang sakit, kita diajarkan orang timur itu adabnya bagus loh, mendoakan, menjenguk, justru berempati gitu. Tapi dengan adanya sekarang netizen yang tidak bertanggung jawab menggiring opini negatif, sehingga hilang tuh budaya kita yang sangat luar biasa, budaya kita yang berempati, budaya kita yang indah, saling menjenguk, saling mendoakan. Makanya buat aku, so be smart dalam kita memilih idola, dalam kita memilih panutan. Jangan sampai kita menjadi orang yang hilang nilai-nilai budaya dan adat akhlak kita sebagai warga Indonesia. Oke, sip. Thank you.